Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya kembali menjelaskan mengenai harga transfer. Kemarin saya sudah menjelaskan mengenai harga transfer juga, tapi berbeda pendekatan, yaitu pendekatan full costing, variable costing, dan pendekatan ABC. Untuk saat ini saya akan menjelaskan harga transfernya dengan pendekatan atas dasar harga pasarnya. Bagaimana penentuan harga transfer atas dasar harga pasarnya? Apabila produk yang mau ditransfer memiliki harga pasar, maka harga pasar ini dapat dipandang sebagai dasar yang adil. Artinya bahwa harga pasar yang dipandang sebagai opportunity cost-nya ataupun biaya kesempatan. Nah, biaya kesempatannya ini bisa dilihat dari divisi penjual bahwa penghasilan yang akan dikorbankan di dalam mentransfer produk kepada divisi pembeli dan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari luar. Nah, dalam pendekatan biaya kesempatan ini dapat mempertimbangkan dari segi pusat laba penjual maupun dari segi pusat laba pembeli, yang dimana dalam mencapai suatu tujuan dapat mengidentifikasi bahwa harga transfer minimumnya ini bagi divisi penjual berharap akan menerima dan harga transfer maksimum bagi divisi pembeli bersedia untuk membayar. Nah, selanjutnya jika transfer antar divisi itu terjadi, baik itu divisi penjual maupun divisi pembeli, maka harga transfer minimum dan maksimum ini berhubungan dengan biaya kesempatan yang akan timbul. Nah, selanjutnya di dalam pendekatan biaya kesempatan, di sini kita bisa menggunakan dua penentuan dari harga transfer, yaitu harga transfer minimum dan harga transfer maksimum, di mana harga transfer minimum ini merupakan harga transfer yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi divisi penjual yang apabila mentransfer produknya ke divisi lain dalam perusahaan dan bukan menjual ke pihak eksternal ataupun luar perusahaan. Dan untuk yang harga transfer maksimum merupakan harga transfer yang tidak akan menimbulkan kerugian bagi divisi pembeli apabila membeli produk dari divisi lain dalam perusahaan dan bukan membeli dari pihak eksternalnya. Nah, di sini saya bisa mencontohkan bahwa pada perusahaan ini memiliki dua departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2, di mana masing-masing departemen ini memiliki produksi, harga jual, biaya tetap, maupun biaya variabelnya. Nah, dalam kondisinya apabila Departemen 1 memiliki opsi untuk melakukan penjualan kepada Departemen 2 atau ke pasar reguler yang di luar perusahaan, maka Departemen 1 memilih opsi menjual seluruh produksinya untuk yang Departemen 1 ini tidak lagi memerlukan yang namanya biaya pemasaran. Berapa harga transfer dari masing-masing departemen tersebut. Nah, di sini sudah ada nilainya masing-masing ya untuk contohnya yang pertama. Kemudian bagaimana kita bisa menyelesaikan contoh yang tadi, yaitu melalui 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan harga transfer minimumnya, di mana harga transfer minimum ini diperoleh dari total penjualan dikurangi dengan biaya pemasaran. Total penjualannya ini sebesar harga jualnya dikalikan dengan produksinya sebanyak 100.000 produk, dikurangi dengan biaya pemasarannya sehingga menghasilkan 260 juta rupiah. Nah, untuk harga transfer minimum per unitnya kita memperoleh dari yang harga transfer minimum tadi 260 juta dibagi dengan 100.000 unit, maka hasilnya 2.600. Untuk yang selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan harga transfer maksimumnya. Di dalam menentukan harga transfer maksimum, kita bisa melihat dari nilai harga jualnya, yaitu kita tinggal kalikan saja dengan yang produksinya 100.000 produk, maka hasilnya 300 juta, atau kita dari 300 juta dibagi dengan 100.000 produk juga sama 3.000 rupiah. Nah, untuk menghitung langkah yang ketiga, di sini kita bisa mencari dari nilai harga jualnya tadi dengan nilai produksinya 300 juta ditambah dengan biaya variabelnya yaitu 100 juta
Nah, dibagi dengan 100.000 unit, maka hasilnya 4.000. Nah, kemudian untuk yang menentukan harga transfer per unit pada langkah yang ketiga, yaitu harga transfer maksimumnya tadi sudah diketahui, 4.000 ditambah dengan harga transfer minimum 2.600. Kalau kita totalkan jadi 6.600, tinggal dibagi 2 saja, sehingga diketahui harga transfer per unitnya 3.300. Nah, bagaimana dalam menganalisis labanya masing-masing departemen? Nah, di sini untuk yang Departemen 1 melakukan penjualan ke pasar reguler. Nah, penjualannya kan 300, tinggal dikalikan aja dari Rp3.000 dikalikan jumlah produksinya 100.000 produk. Kemudian untuk yang Departemen 2 juga caranya sama, 80.000 dikali dengan 6.000 sehingga hasilnya 480 juta rupiah. Nah, kemudian untuk yang penjualan ke departemen kedua tinggal kita kurangi dari departemen 2-nya 480 juta rupiah dikurangi dari biaya tetapnya 150 juta sehingga menghasilkan 330 juta, itu yang dinamakan dengan pembeliannya. Nah, kemudian untuk yang biaya tetap di dalam soal kan 170 juta. Nah, untuk yang penjualan ke departemen 2 juga sama. Nah, untuk yang departemen 2-nya 60 juta. 60 juta ini diperoleh dari selain dari biaya pemasaran. Nah, dari biaya pemasaran kan 40 juta. Nah, dari yang biaya tetapnya 170 juta ditambah dengan 60 juta karena hasilnya 230 juta. Kalau kita kurangi dari penjualan ke departemen yang kedua, di sini itu 170 juta, maka hasilnya 60 juta. Kemudian untuk yang biaya variabelnya tinggal dipindahkan, biaya pemasarannya juga sama, tinggal dipindahkan dari soal. Kemudian untuk yang laba masing-masing divisi tinggal dikurangi dari penjualan, dikurangi dengan biayanya. Nah, jadi kita totalkan dulu jumlah biayanya 170 juta ditambah dengan 60 juta ditambah dengan 40 juta, maka hasilnya 270 juta. Tinggal kita kurangin 300 juta dikurangin 270 juta. Begitu juga dengan penjualan departemen yang kedua, 330 juta dikurangi 230 juta dan departemen 2-nya 480 juta dikurangi pembeliannya, kemudian dikurangi biaya tetap dan biaya variabelnya sehingga hasil laba yang diperoleh untuk departemen 2-nya adalah 10 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah contoh yang lain, yaitu contoh yang kedua, yaitu pada PT ABC memiliki 2 divisi, yaitu divisi pabrikasi dan perakitan. Nah, divisi pabrikasi ini memproduksi komponen A1, sedangkan divisi perakitannya membutuhkan komponen A1 untuk memproduksi B1. Jadi, data biaya produksinya mulai dari biaya bahan baku 2.000, biaya tenaga kerja langsung 1.000, BOP variabel dan tetapnya 500 dan 1.500. Nah, untuk kapasitas produksinya dari divisi pabrikasinya ini adalah 10.000 unit dengan harga jual komponen A1 di pasar luarnya 7.000 per unitnya. Nah, tidak termasuk dalam biaya pengiriman. Jadi divisi perakitan dapat membeli komponen A1 dari pasar luar sebanyak 2.000 unit. Biaya produksi B1 sebesar 10.000 unit termasuk biaya produk A1-nya dengan harga jual Rp15.000. Jadi divisi pabrikasi memproduksi dan menjual produk A1 ke pasar luarnya sebanyak 7.000 unit. Jadi untuk menjawab dari soal tadi kita bisa melihat bahwa dari divisi pabrikasi ini sebagai divisi penjual ini sebesar 3.000 ya, 3.000 unit diperoleh dari 10.000 unit tadi di awal tadi, kapasitasnya dikurangi dengan 7.000 unit. Nah, di mana yang 3.000 ini cukup untuk membeli kebutuhan dari divisi perakitan sebagai divisi pembeli sebesar 2.000 unit. Sehingga untuk tambahan biayanya di divisi penjual hanya memerlukan biaya variabel saja, kita totalkan selain BOP tetapnya, sehingga hasil untuk biaya variabelnya ini adalah Rp3.500. Nah, sedangkan harga transfer maksimumnya Rp7.000 sebesar harga pasarnya.
Jadi kalau kita menghitung harga transfer yang adil di sini sebesar Rp5.250 diperoleh dari nilai biaya variabel 3.500 ditambah dengan 7.000 yang harga transfer maksimumnya dikurangi dengan 3.500-nya yang biaya variabelnya dibagi dengan 2. Nah, itu yang dinamakan dengan harga transfer yang adil. Nah, kemudian untuk yang pembagian laba apabila harga transfernya tadi sebesar biaya variabelnya yaitu 3.500, maka laba masing-masing divisi kita ketahui yaitu untuk yang divisi pabrikasi penjualan komponen ke divisi perakitannya ini kan 7 juta. Nah, 7 juta ini diperoleh dari biaya variabel dikalikan dengan 2.000 yaitu dari divisi perakitannya 2.000 unit. Nah, kemudian untuk biaya tambahannya 7 juta, juga caranya sama perhitungannya, jadi margin laba dari transfer komponen ke divisi perakitannya ini adalah 0. Nah, kemudian untuk yang divisi perakitan, kita melihat masing-masing divisi tadi bahwa komponen dibeli dari luarnya ini 14 juta. 14 juta ini dari nilai 7.000 unit dikalikan dengan 2.000 unit. Nah, tadi udah ada di dalam soalnya. Kemudian untuk yang komponen dibeli dari divisi pabrikasinya ini 7 juta dari nilai biaya variabelnya. Kalau kita kurangkan jadi penghematan biayanya 7 juta. Kemudian untuk yang PT ABC. PT ABC ini divisi perakitan membeli komponen dari luar 14 juta sama dengan yang divisi perakitannya tadi 7.000 dikali 2.000. Kemudian untuk yang divisi perakitan membeli komponen dari divisi pabrikasi juga caranya sama. Kemudian penghematan biayanya juga sama dengan divisi perakitan. Nah, kemudian untuk yang harga transfer dibebankan sebesar Rp7.000, maka berapa pembagian laba masing-masing divisinya. Nah, pembagian laba masing-masing divisi ini adalah untuk yang penjualan komponen ke divisi perakitan 14 juta. Nah, 14 juta tadi kan udah diketahui dari harga transfernya 7.000 dikali 2.000. Kemudian biaya tambahan dari nilai biaya variabelnya dikalikan dengan 2.000, maka hasilnya 7 juta, kemudian marginnya tinggal dikurangkan jadi 7 juta. Untuk yang divisi perakitan, di sini komponen dibeli dari luar itu sama dari divisi pabrikasi 14 juta, kemudian komponen dibeli dari divisi pabrikasinya ini 14 juta juga sama sehingga penghematan biayanya 0. Dan untuk yang PT ABC jika divisi perakitan membeli komponen dari luar 14 juta yang dari harga transfernya tadi 7 juta dikali 2.000. Kemudian jika divisi perakitannya membeli komponen dari divisi pabrikasi 7 juta dari nilai biaya variabelnya, kemudian penghematan biaya yang diperolehnya adalah 7 juta. Nah, selanjutnya apabila harga transfer sebesar 5.250, maka pembagian labanya masing-masing divisi di sini untuk yang divisi pabrikasinya di sini adalah Rp10.500.000, tinggal dikalikan dengan 2.000-nya dari harga transfernya, kemudian 7 juta untuk biaya tambahannya dari nilai biaya variabelnya dikalikan 2.000, sehingga menghasilkan laba Rp3.500.000. Nah, kemudian untuk yang divisi perakitan ini bukan PT ABC ya, ini divisi perakitan yang dimana divisi perakitannya itu adalah 14 juta. 14 jutanya ini diperoleh dari harga transfer tadi ya. Kemudian untuk yang divisi perakitan di sini diperoleh dari komponen dibeli dari luar sebesar 14 juta, yaitu dari harga transfer tadi dikalikan 2.000 unit. Kemudian untuk yang jika komponen dibeli dari divisi pabrikasi sebesar 10 juta dari 5.250 dikali 2.000. Nah, dari 5.250.000 dari harga transfer yang dibebankan. Kemudian untuk yang penghematan biayanya sebesar 3.500.000 ya hampir sama dengan yang divisi pabrikasi.
Kemudian untuk yang PT ABC-nya, PT ABC-nya di sini adalah untuk divisi perakitan membeli komponen dari luar 14 juta, tinggal dikalikan dari harga transfernya, kemudian divisi perakitan membeli komponen dari divisi pabrikasi dilihat dari nilai biaya variabelnya, sehingga menghasilkan penghematan biaya sebesar 7 juta. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa untuk kelemahan harga pasarnya ini terdiri dari tidak semua produk yang punya harga pasar, kemudian divisi penjual yang punya pasar ini sudah pasti, yaitu dari divisi pembeli, sehingga keuntungannya hanya diminati oleh divisi pembeli saja. Kemudian di dalam menentukan harga pasar kadang-kadang sulit di saat harga pasar mengalami harga yang fluktuatif. Nah, dari harga pasar di sini merupakan harga pasar yang minus dengan alasan bahwa kuantitas produk yang ditransfer umumnya cukup besar, sehingga menimbulkan penghematan pada divisi penjual. Kemudian dalam mentransfer suatu barang dari divisi penjualnya itu tidak mengeluarkan biaya pemasaran maupun biaya penggudangan. Nah, di sini salah satu contoh dari penyajian penentuan harga transfer dengan menggunakan metode market price minus. Nah, harga pasarnya di sini 100% dalam bentuk persentase, dikurangin dari potongan volume penjualannya, biaya penjualan, komisi penjualan, sampai dengan biaya penggudangan. Jadi totalnya itu adalah 21%. Kalau kita kurangin dari harga pasar, maka harga transfer yang persentase dari harga pasar tersebut sebesar 79%. Nah, kemudian di sini kita perlu memahami dan mengetahui masalah-masalah yang di dalam penentuan harga transfer. Jadi masalah yang di dalam penentuan harga transfer tersebut akan menjadi biaya variabel bagi divisi pembeli. Karena apa? Karena dari sudut pandang perusahaan secara keseluruhan bahwa harga transfer tersebut mengandung unsur biaya tetap dari divisi penjual. Jika manajer divisi pembeli melakukan perencanaan laba jangka pendek, maka usaha optimasi laba jangka pendek yang dilakukan oleh divisi pembeli tidak selalu berakibat optimasi laba perusahaan secara keseluruhannya. Nah, hal ini bisa juga terjadi dengan menggunakan harga transfer per unitnya. Nah, untuk yang divisi penjualnya ini ketika menjual produknya secara keseluruhan, nah ke divisi lain dalam perusahaan yang sama, maka divisi penjual ini disebut sebagai captive supplier, yang itu memiliki tanggung jawab pokok pada pengendalian biaya, mutu produk, dan ketepatan jadwal produksi, dan tidak memiliki wewenang yang signifikan dalam bidang pemasaran. Jadi dari laba divisi captive supplier ini sangat ditentukan oleh volume produk yang akan dijual dan akan menggunakan penilaian kinerja yang sangat cocok dengan atas dasar biaya dibandingkan dengan labanya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi oleh divisi penjual yang dinamakan sebagai captive supplier tadi. Maka ada dua alternatif yang dapat dipilihnya, yaitu memperlakukan divisi penjual sebagai pusat biaya. Jadi sudah dijelaskan di awal ya. Kemudian memilih satu dari tiga alternatif harga transfer, baik itu beban tetap bulanan, kemudian pembagian laba, kemudian dua macam harga atau two set of price. Yang pertama kita bahas di sini adalah beban tetap bulanan. Langsung ke contohnya saja, bahwa divisi Mira mentransfer seluruh produknya ke divisi Adnan. Jadi struktur biaya dari divisi Mira dalam memproduksi produknya ini yaitu biaya variabelnya Rp800.000, biaya tetapnya juga sudah ada, kemudian investasi dalam modal kerjanya sudah ada, kemudian tingkat pengembalian investasi atau ROI-nya di sini udah ada. Jadi di dalam menghitung harga transfer produk divisi Mira ini akan membebankan divisi Adnan. Nah, yaitu sebesar harga
biaya variabelnya yaitu 800.000 per unitnya. Nah, kemudian ada tambahan beban yang dibebani oleh divisi Adnan ini, yaitu biaya tetap sebesar 50 juta dari yang 600 juta tadi yang ada di dalam soal. Biaya tetap per tahunnya kita tinggal bagi 12 bulan. Kemudian laba sebesar 20 juta, tinggal dikalikan dengan tingkat pengembalian investasinya saja 10% dikali dengan investasi dalam modal kerjanya dibagi dengan 12 bulannya. Nah, selanjutnya untuk yang divisi Mira mentransfer 10.000 unit produk ke divisi Adnan. Beban yang ditanggung oleh divisi Adnan ini dapat dihitung dari biaya variabelnya 1.600.000 juta, untuk biaya tetapnya 50 juta. Nah, ini sudah dihitung untuk biaya tetap dan labanya sudah diperhitungkan sebelumnya, maka total dari harga transfernya ini adalah 1.670 juta. Nah, kemudian untuk yang profit sharing, nah di sini kita membahas alternatif yang kedua, pembagian laba atau profit sharingnya. Profit sharing ini biasanya pada divisi pembeli dibebani biaya variabelnya, kemudian dari biaya variabel divisi penjual ke divisi pembelinya digunakan untuk menghitung biaya variabel secara kumulatifnya. Kemudian yang ketiga adalah setelah divisi penjual berhasil menjual produk tersebut ke pasar luar, maka laba kontribusi yang diperoleh itu dibagi secara adil. Nah, ini yang dinamakan sebagai pembagian laba, yaitu profit sharing. Langsung ke contohnya saja, di sini PT Ginanda memiliki 2 pusat laba, yaitu divisi Andika dan divisi Fitri. Nah, masing-masing divisi ini memiliki biaya variabel per unit. Ada yang Andika Rp8.000, Fitri Rp5.000. Kalau kita kumulatifkan secara keseluruhan, maka hasilnya Rp13.000. Nah, di dalam divisi Andika ini mentransfer 1.000 unit produk ke divisi Fitri. Laba kontribusi yang dihasilkan dari penjualan produk yang dilakukan oleh divisi Fitri dibagi menurut perbandingan proporsi biaya variabel masing-masing. Nah, di sini 1.000 unitnya untuk dapat dijual seluruhnya oleh divisi Fitri dengan harga jual Rp20.000 per unit, maka perbandingan laba yang dapat diperhitungkan di sini adalah hasil penjualannya sebesar Rp20 juta. Nah, Rp20 juta ini diperoleh dari 1.000 unit dikali 20.000 harga jualnya. Kemudian biaya variabel kumulatif tinggal dikalikan aja secara kumulatifnya tadi kan 13.000. Nah, tinggal dikalikan dengan 1.000 unit produk. Kemudian akan menghasilkan yang namanya laba kontribusi, yaitu 7 juta tinggal dikurangi dari penjualan, kurangi biaya variabel kumulatif. Nah, selanjutnya kita menghitung pembagian laba masing-masing divisinya. Nah, untuk yang Andika di sini 8/13 dikali 7 juta, artinya di sini adalah 8.000 dibagi 13.000 dikali dengan laba kontribusinya yaitu 7 juta, maka hasilnya 4 juta sekian. Nah, untuk yang divisi Fitri 5 dibagi 13 dikali 7 juta, 5.000 dibagi 13.000 dikali 7 juta, maka hasilnya 2 juta sekian. Sehingga jumlah laba yang dibaginya itu adalah 7 juta sama dengan jumlah laba kontribusinya. Kemudian untuk yang selanjutnya, alternatif yang ketiga, 2 perangkat harga atau two set of price. Memperhatikan harga untuk dijual keluar dan harga untuk dijual ke divisi lainnya. Di sini kita bisa contohkan untuk yang 2 perangkat harga, masing-masing divisi, baik Rina maupun Faisal. Biaya variabelnya tadi Rp8.000, kemudian divisi Faisal 5.000 untuk yang harga jual 11.000 Rina dan 18.000 untuk divisi Faisal. Nah, barulah kita menyusun laporan laba ruginya dari pendapatan penjualan divisi Rina 11 juta tinggal dikalikan saja harga jual dikali biaya variabel per unitnya. Nah, kemudian
Untuk yang divisi Faisal juga tinggal dikalikan saja dengan 1.000, kemudian untuk yang perusahaan totalnya ini kan 29 juta, tinggal ditotalkan saja. Dan untuk yang biaya variabel divisi Rina 8 juta, tinggal dikalikan saja. Kemudian untuk divisi Faisal juga sama 13 juta. Total untuk perusahaannya 21 juta, sehingga akan menghasilkan yang namanya laba kontribusi. Laba kontribusi untuk divisi Rina karena penjualan 11 juta dengan biaya variabelnya, maka hasilnya 3 juta, divisi Faisalnya juga 5 juta, dan perusahaan 8 juta. Nah, untuk menyesuaikan laba kontribusi ini, maka kita bisa mengurangi dari divisi Rina. Jadi, kalau kita kurangkan dari divisi Rina, nah akan dibutuhkan penyesuaian sebesar 3 juta dari divisi Rina. Kalau kita kurangkan dari laba kontribusi perusahaan, maka hasilnya 5 juta laba kontribusi setelah disesuaikan atau adjustment-nya. Nah, 5 juta ini akan berada pada laba divisi Faisal. Thank you, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.